Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Di sore hari yang berbahagia ini, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya untuk kita semua. Di mana Dia sudah memberikan kesempatan untuk kita datang kepadanya di dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum Tuhan berbicara kepada kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Kita akan masuk ibadah kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kesempatan dalam hidup kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu di sore hari ini, untuk kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan setiap bait-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu, biar kuasa-Mu menolong setiap pribadi kami Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah siap sedia datang beribadah kepadamu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan mengurapi kami semua, baik kami yang melayani-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman, dan sidang jemaat-Mu semua. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sukacita itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan persembahkan pujian kita kepada Dia. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Sungguh oleh karena pemeliharaan-Mu sampai saat ini Engkau masih memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Engkau masih memeliharaku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh semusim berlalu, namun Kau selalu tetap peliharaku. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terbatas kasih, tak terbatas kasih Tuhan. Ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Oleh karena kasih pemeliharaan-Mu atas hidupku Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sidang jemaat silakan duduk kembali. Mari kita juga pergunakan kesempatan yang baik di sore hari ini. Kita mengucap syukur senantiasa kepada Dia. Mari bersama sidang jemaat kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Dia, bagi Tuhan, bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak meninggikan Kau. Haleluya.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Bersama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar pada sore hari ini hanya Dia yang kita tinggikan, hanya Dia yang kita muliakan di atas genap puji-pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan sebentar menikmati bait-Nya, menikmati firman Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa yang memenuhi kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di
menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Selamat sore menjelang malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama kembali untuk satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kembali kami dengan kerendahan hati Tuhan, di mana kami mendapat kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu yang merupakan perkataan-Mu sendiri. Untuk itu Bapa, Engkau akan tolong kami juga mengurapi kami Tuhan, sehingga kuasa urapan Roh-Mu Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai mengerti, yakin dan mempraktikkan firman dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan, kelemahan, dosa, ampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, baik membuat bimbang, buat tidak percaya, bahkan menolak. Untuk itu sekali lagi kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa yang memerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan menyambut firman-Mu, biar Engkau berhadirat di antara sidang-Mu dan yang mendengarkan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi salam sejahtera buat kita semua. Sehingga damai sejahtera ada di tengah-tengah kita. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sampai kita bisa mewujudkan firman itu dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sore malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membahas, yaitu bagian kedua dari 3 bagian dalam Injil Matius 28, yaitu tentang penyebaran kegelapan. Ini sudah, saudara dikasihkan Tuhan, sudah disampaikan beberapa kali, tapi ada pengertian-pengertian yang lebih mendalam yang Tuhan mau supaya kita juga mengerti akan hal ini. Karena ini sangat menentukan bagaimana sikap kita di hari-hari ini, dengan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah, kalau kita bicara tentang penyebaran kegelapan, ya, kita sudah mempelajari tentang kesaksian. Kesaksian tapi yang palsu, yaitu yang menolak kebangkitan Yesus. Kalau menolak kebangkitan Yesus sama dengan menolak kematian. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, ini sudah kita bahas beberapa kali akan hal ini. Ya. Berita palsu itu Yesus sesungguhnya bangkit. Ya. Tapi dikatakan bahwa dia dicuri oleh murid-muridnya. Ini bisa terjadi karena yaitu Mamon, itu rohnya antikris. Ya, ini akibatnya adalah ketimpangan dan kebutaan rohani yang terjadi dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja itu tidak akan bisa mencapai kepada kesempurnaan seperti Yesus. Dan juga roh dusta, rohnya nabi palsu. Ini, saudara dikasih Tuhan, kekuatan daripada roh dusta. Ada kekuatannya ini. Roh dusta ini mengakibatkan gereja Tuhan juga menjadi pendusta. Bapaknya pendusta itu setan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 8 ayat 44, kita sudah baca bahwa iblis atau setan adalah bapa pendusta. Jadi kalau kita berdusta berarti kita mengikuti jalannya setan sampai nanti menjadi sama dengan setan yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Sedang Yesus lahir ke dunia ini untuk memberikan jalan Tuhan kepada kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, berarti kita mengikuti jalan Tuhan. Akulah jalan dan hidup. Ya. Nah, ini kita tahu akan ini. Ya. Kalau kita melihat satu contoh untuk mengikuti jalannya Tuhan, satu contoh dari orang Majus. Ya. Kita kalau hari Natal sering mendengar akan kisah ini. Ya. Matius 2 ayat 12. Ya, Matius 2 ayat 12. Jadi ada dua jalan. Jalannya setan,
jalan mengikuti jalannya Tuhan. Mana yang kita pilih? Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain artinya tidak kembali kepada Herodes. Kalau tadinya berangkat lewat jalan, lewat Herodes, tapi sudah diingatkan ya, supaya jangan kembali, supaya melalui jalan lain. Jadi orang Majus tidak boleh kembali kepada Herodes, sebab Herodes itu merupakan, ya, kalau dikatakan, ya, wujudnya dari setan, ya, penjelmaan setan. Di dalam perjanjian lama, firman yang merupakan penjelmaan dari setan. Nah, ini saudara di dalam perjanjian lama tadi, ya, Firaun, ya, itu merupakan penjelmaan setan. Ya. Jadi kita tahu siapa itu Firaun, yang merupakan penjelmaan dari setan. Jadi orang Majus lepas dari jalan setan sehingga bisa mengikuti jalannya Tuhan. Ya. Lepas dulu dari jalan setan sehingga bisa mengikuti jalan Tuhan. Sebab itu kita harus sangat hati-hati, sebab jalan setan begitu gampang. Seperti orang Majus mau bertemu Yesus, tapi bertemu Herodes lebih dulu. Ini menunjukkan bahwa lebih mudah bertemu Herodes daripada bertemu dengan Tuhan. Bertemu Herodes gampang aja. Yohanes 14 ayat 6 dan 3. Yohanes 14 ayat 6 dan 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak melalui jalan Tuhan. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Inilah jalan Tuhan, yaitu kebenaran dan hidup. Jadi tidak boleh ada dusta sedikit pun. Dikatakan jalan kebenaran. Sehingga tidak boleh ada dusta sedikit pun. Kalau ada dusta sedikit saja, berarti sudah ada di dalam jalannya setan. Di dalam ayat yang ketiga tadi, jalan Tuhan ini dikaitkan dengan kedatangan Yesus kedua kali tadi untuk membawa kita terangkat ke surga. Dia mengatakan di mana Yesus berada, di situ kita berada. Nah, inilah jalannya Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi di sini kita melihat mengikut Tuhan artinya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan datang dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita melihat keadaan Herodes, ya, jalannya setan, ya, melihat, ya, keadaan Herodes, kita lihat macam pertama keadaan Herodes atau sama dengan jalannya setan. Matius 2 dan 3, ya. Macam pertama keadaan Herodes. Matius 2 dan 3. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, ini orang Majus, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi keadaannya pertama, ya, Herodes itu terkejut saat orang Majus datang dan bertanya, di manakah Yesus lahir, raja orang Yahudi? Padahal Herodes itu raja. Kok terkejut? Ada raja yang lain ini. Jadi saat Yesus lahir, Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut sebab Yesus lahir sebagai raja. Padahal di Yerusalem tadi sudah ada raja. Nah, terkejut semua. Loh, kok ada raja? Demikian juga halnya dengan kedatangan Yesus kali kedua nanti. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desuk air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, di sini Yesus sebagai mempelai, Yesus juga merupakan kepala. Jadi berita tentang kedatangan Yesus kedua kali sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga, akan mengejutkan seluruh dunia yang dikuasai oleh Herodes atau setan. Buat kita mungkin kedatangannya kita sudah tahu, tetapi bagaimana sikap kita? Tapi bagi dunia yang nggak tahu kedatangannya, mengejutkan itu, tiba-tiba nanti datang. Terkejut itu, ya kalau bahasanya kaget gitu. Tapi terkejut artinya seperti Herodes, dia terkejut oleh karena ada iri hati dan perselisihan. Dia kaget, loh, aku raja kok ada raja yang lain. Ya. Iri hati dan perselisihan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus,
Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tadi susulah yang kuberikan berarti kehidupan yang tetap tinggal dalam firman penginjilan. Firman penginjilan itu sangat dibutuhkan, sebab firman itu diperuntukkan, disampaikan bagi mereka yang belum percaya supaya menjadi percaya. Di mana hanya susu yang diberikan, tidak mau lanjut pada firman pengajaran atau makanan yang keras. Contoh iri hati dan perselisihan sudah terjadi oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Iri hati menunjukkan belum dewasa. Ini saudara dikasih Tuhan, pengertian terkejut yang pertama. Ada iri hati dan perselisihan. Pengertian yang kedua, terkejut. Pengertian yang kedua, selalu berpandang-pandangan. Berpandang-pandangan sama dengan saling mencurigai, saling menyalahkan. Kejadian 42 ayat pertama. Kejadian 42 ayat pertama. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Pandang-pandangan sana, enggak mau ngambil satu sikap yang benar, saling mencurigai dan mungkin saling menyalahkan. Jadi menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua nanti, justru keadaan gereja Tuhan dikuasai dengan iri hati, mungkin dengan perselisihan, dan saling mencurigai satu dengan yang lain. Kalau ini terjadi, berarti masih berada di dalam jalannya setan. Untuk itu malam hari ini, biarlah jalan setan diubah menjadi jalannya Tuhan. Matius 2 4-6. Matius 2 4-6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Jadi saudara dikasihan, terkejut itu mengandung pengertian iri hati dan perselisihan. Yang kedua, saling curiga, saling menyalahkan, berpandang-pandangan tadi. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kalau saling menyalahkan dan lain sebagainya, maka tidak akan ada damai.
Ya, mereka berkata di Bethlehem, di tanah Yudea. Saudara dikasih Tuhan, ya, di sini akan muncul, yaitu menggembalakan umat Israel. Jadi jalan Tuhan adalah, ya, di dalam ayat yang keempat tadi dari Matius pasal 2, jalan Tuhan itu adalah mulai dengan berkumpul untuk mencari firman Allah. Berkumpul untuk pembukaan firman Allah. Di mana ayat menerangkan ayat yang lain. Kita perlu berkumpul untuk mencari firman yang benar. Sebab firman yang benar itulah yang akan menghasilkan kesucian atau yang mampu menyucikan. Kalau ada firman pengajaran, firman yang keras, yang tajam, yang menyucikan hati dari iri hati, dari perselisihan, dan dari saling mencurigai. Ini jalan Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi jalan Tuhan berkumpul tapi untuk mencari firman. Yang kedua ayat 6 yaitu firman pengajaran yang benar sanggup menuntun kita pada penggembalaan yang benar, masuk dalam penggembalaan yang benar, seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi kekuatan firman pengajaran yang benar itu yang mampu mendorong kita untuk masuk dalam penggembalaan yang benar. Sebab nanti disitulah kita mengalami pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan rohani. Kalau masih ada iri hati, berarti rohaninya masih anak-anak, belum dewasa. Ya. Sebab ketekunan itu akan menghasilkan kerukunan. Kalau kita tekun, kita akan rukun satu dengan lain. Jadi kita harus hati-hati. Sebab iri hati, perselisihan, dan saling mencurigai ini dimulai dari yang terkecil, dari dalam rumah tangga ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu mari, ya, kita mau masuk dalam jalannya Tuhan. Ya, macam, ya, pertama keadaan Herodes, yaitu terkejut. Kenapa terkejut? Karena ada iri hati, ada perselisihan, ya. Kemudian saling mencurigai, saling menyalahkan. Sedang jalan Tuhan, ya, mulai dengan berkumpul, bersekutu untuk mencari firman Tuhan. Dan firman pengajaran benar sanggup menuntun kita pada penggembalaan yang benar. Masuk dalam penggembalaan yang digiring masuk dalam penggembalaan yang benar. Di mana kita di sana akan mendapatkan, ya, dalam kehidupan kita ada Roh Kudus, ada firman, ada kasih Allah. Itu Allah Tritunggal ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok, ada api Roh Kudus, api firman, dan api
kasih, api yaitu Allah dari tunggal, sehingga tidak sempat untuk berdiam seperti Petrus, berdiam di apinya dunia. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, supaya kita bisa mengerti dan kita bisa semakin meyakini. Ya. Sekarang macam atau keadaan Herodes yang kedua. Ya, tadi terkejut, yang kedua. Matius 2, Matius ya. Matius 2 sebentar. Ya. Atau saya akan dahului dengan Mazmur, ya. Bicara tentang ketekunan yang menghasilkan kerukunan tadi dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, ya, ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai 3. Nyanyian siarak Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama, bersekutu dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini kerukunan, tapi kerukunan dalam Tuhan, sehingga satu hati, satu suara, bahkan satu suara dalam penyembahan. Itu nanti dikatakan tadi, Tuhan yang memerintahkan berkat jasmani, rohani. Biar ini mencari hal ini di saat-saat akhir. Di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6, Roma 15 ayat 5 dan 6, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada kerukunan, tadi hasilnya Tuhan memberitakan berkat. Kalau Tuhan memberitakan berkat berarti tidak ada yang bisa menghalangi, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Baik itu berkat secara jasmani ataupun secara rohani, sampai nanti berkat hidup kekal. Inilah jalan Tuhan, yaitu kerukunan. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah, sehingga sungguh-sungguh kita akan merasakan kebahagiaan yang benar-benar. Itulah, ya, macam keadaan Herodes, ya, atau jalan setan, yaitu terkejut. Tapi jalannya Tuhan mulai dengan berkumpul, ada persekutuan untuk mencari firman Allah dalam pengembalaan, dan firman pengajaran itu nanti sanggup menuntun kita pada penggembalaan yang benar sampai penggembalaan yang terakhir di kerajaan surga sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang macam keadaan
Herodes yang kedua. Matius 2, 8 dan 13. Matius 2, 8 dan 13. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, selidikilah tadi. Ya, pergi selidikilah. Ini sama dengan, saudara, setan saja menyelidiki apa yang tertulis dalam kitab. Sebab itu kita harus menyelidiki kitab suci juga. Ya, tadi dikatakan pergi selidikilah dengan seksama. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, ini keadaan Herodes yang kedua, yaitu pura-pura atau munafik. Cari sana, nanti aku menyembah dia. Padahal bukan mau menyembah, tapi mau membunuh. Ya, mengatakan mau menyembah, padahal mau membunuh. Seperti Yudas. Yudas hamba Tuhan yang hebat juga berpura-pura. Bagaimana dengan kita-kita ini? Untuk itu kita harus hati-hati. Ya, tadi mau menyembah Yesus, tapi sesungguhnya mau membunuh Yesus. Ini sama dengan ibadah pelayanan palsu untuk membunuh Yesus sebagai kepala. Artinya ibadah pelayanan tanpa kepala. Saudara, untuk itu ya, kita harus lebih hati-hati di akhir zaman, di saat menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ya, kalau kita tidak kuat, tidak mencari, tidak rukun, maka keadaannya ya tidak akan bisa mencapai kepada kota Yerusalem yang baru. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, ya. Bicara tentang yaitu pura-pura atau munafik. Tadi keadaan daripada Herodes yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Nah ini. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, dan daripada menuruti Allah, berarti tidak taat. Ini praktek ibadah pelayanan tanpa kepala, menolak kuasa ibadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Ya, ini praktek ibadah pelayan tanpa kepala, menolak kuasa ibadah. Menolak kuasa ibadah yaitu menolak kuasa firman pengajaran dan perjamuan suci, seperti sore malam hari lewat PA perjamuan suci, dan menolak salib Tuhan. Akibatnya, kalau menolak kuasa firman pengajaran perjamuan suci dan menolak salib Tuhan, akibatnya tidak mengalami keubahan hidup. Tetap manusia daging dengan 18 tabiat daging tadi. Lalu dijabarkan jadi 3. Sama dengan dicap dengan angka 666. Tubuh jiwa roh. Ya. Antikris. Ya. Ini tubuh tanpa kepala sehingga akan membawa kepada kematian. Ini merupakan jalan setan dalam ibadah pelayan kalau kita tidak menyadarinya. Seringkali kita tidak menyadari. Ya. Jangan sampai debu tanah kembali kepada debu tanah. Berarti tidak ada keubahan. Tetap manusia daging. Jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Lari ke Mesir. Tadi ayat 13. Matius 2 ayat 13. Ya. Tuhan mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Jalan keluarnya, larilah ke Mesir. Lari ke Mesir sama dengan masuk dalam pengalaman kematian dari Kanaan ke Mesir. Dulu dari Mesir keluar ke Kanaan. Sekarang dikatakan larilah ke Mesir. Ini sebagai pengalaman kematian dari Kanaan ke Mesir. Ini jalan Tuhan, yaitu pengalaman kematian. Dulu dalam kitab Kejadian, Yakub dari Kanaan juga harus pergi ke Mesir. Kejadian 46, Kejadian 46 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Betsheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Ya, Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Jadi untuk masuk pengalaman kematian, memang seringkali ada ketakutan. Tapi itulah jalan Tuhan bagi kita. Seringkali kita juga merasa seperti itu. Sebab itu, janganlah takut menghadapi jalan Tuhan atau pengalaman kematian. Jalan Tuhan sama dengan pengalaman kematian. Supaya tidak takut, tadi Yakub mempersembahkan korban. Artinya daging harus disembelih dengan ketajaman pedang bermata dua dan dibakar
sampai tidak bersuara lagi. Dengan pedang yang tajam, firman pengajaran yang bahkan pedang yang tajam. Kalau daging tidak bersuara lagi, berarti kita sudah bisa menikmati pengalaman kematian. Nah, ini yang tidak gampang, saudara dikasih Tuhan, ya, untuk masuk dalam pengalaman kematian, untuk bisa menikmati pengalaman kematian. Ya. Kalau Tuhan izinkan pengalaman salib tadi dari Kanaan ke Mesir, kenapa? Kalau Tuhan izinkan, yang pertama, sebab di Mesir ada gandumnya Yusuf. Jadi kalau ibadah pelayanan kita ditandai dengan salib, di sanalah Tuhan berikan gandum Yusuf, atau sama dengan pembukaan firman. Kalau ada pembukaan firman, sehingga kita tidak jatuh dalam kelaparan jasmani dan rohani. Amin. Di mana kehidupan anak Tuhan, ya, kalau mengalami yaitu kelaparan, akan bisa rebah dan tidak bangkit lagi. Biarlah hari-hari ini kita mau kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya lewat ibadah pelayanan dalam pengalaman salib. Kalau ada gandum, rohani kita akan terpelihara dan jasmani juga pasti terpelihara. Gandumnya Yusuf, pengajaran mempelai. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi lewat ibadah-ibadah, ya, kita kumpulkan, ya, dalam pengalaman salib ini, sehingga sungguh-sungguh kita merasakan yaitu berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Jadi ini kenapa Tuhan izinkan masuk pengalaman salib? Ya, sebab di Mesir ada gandum, ada gandumnya Yusuf. Pembukaan firman, pengajaran mempelai. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan pengalaman salib? Sebab ada Yusuf di Mesir. Sehingga 12 saudara menjadi satu. Sama dengan kesatuan tubuh Kristus, di mana Yesus menjadi kepala. Jadi ibadah yang benar harus ada firman pengajaran dan salib. Ya. Untuk ibadah memang ditandai dengan aniaya, percikan darah. Jadi dalam ibadah pelayan yang sungguh-sungguh, artinya dalam pengalaman kematian, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Ya. Sekarang kita melihat, ya, keadaan Herodes yang ketiga, ya. Kalau tadi terkejut, yang kedua pura-pura atau munafik, sekarang yang ketiga Matius 2 ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem
dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ini keadaan Herodes ketiga, membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Ini sama dengan kebencian tanpa alasan. Sebab di sini anak-anak itu tidak ada salah apa-apa kok dibunuh. Kebencian tanpa alasan tadi karena merasa tertipu. Seperti di dalam Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di balik kebencian itu ada rencana setan atau jalan setan, yaitu untuk menguasai dunia selama 3,5 tahun, untuk menyiksa, untuk juga membunuh anak-anak Tuhan yang ada hukum Allah. Kalau dalam tabernakel, tanda meja roti sajian, tekun dalam ibadah PA di Israel perjamuan suci, dan kesaksian Yesus, tanda pelita emas. Tapi tidak ada mezbah dupa emas, tidak ada penyembahan. Jadi kalau saudara lihat dalam tabernakel, dalam ruang suci, ada 2 alat, meja dan roti sajian. Tekun dalam ibadah PA disertai perjamuan suci, ada tanda pelita emas, kesaksian, tapi tidak ada mezbah dupa emas, tidak sampai ada penyembahan, tidak sampai ada perobekan daging. Ini yang diserang tadi. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, marah naga itu, ya, memerangi keturunan yang lain. Sedang dalam Wahyu 12 ayat yang pertama itu, yaitu mempelai yang sudah diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun. Tadi ular naga enggak sempat untuk dapat menjatuhkan perempuan itu, karena lengkap perempuan itu berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Lengkap, enggak bisa dikejar. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kita lihat Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14 kita lihat. Ya. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, jauh dari mata ular itu, selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa, 3,5 tahun, di mana antikris itu sedang berkuasa. Ya. Di sini kita lihat jalan Tuhan atau rencana Tuhan itu menyingkirkan gereja Tuhan ke padang gurun selama 3,5 tahun dengan firman dan perjamuan suci. 2 sayap burung nasar yang besar. Jadi ibadah pendalam Alkitab dan perjamuan suci itu adalah latihan bagi kita untuk masuk dalam penyingkiran. Seperti sore malam hari ini kita ada dalam ibadah PA disertai perjamuan suci ini. Ya, kita merupakan latihan, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ya. Tadi yang menjadi korban anak-anak berusia 2 tahun ke bawah, yaitu kehidupan yang rohaninya masih anak-anak, ya.
tidak mau firman pengajaran, tidak menyembah Tuhan, atau penyembahnya tidak mencapai ukuran karena daging masih bersuara. Jadi lewat penggembalaan, biarlah kita mengalami pertumbuhan rohani sampai mencapai puncaknya, yaitu menyembah Yesus. Seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur waktu bertemu dengan Yesus. Inilah hari-hari ini yang sungguh-sungguh menjadi perhatian kita ini. Tadi yang dibawa oleh orang Majus yang dipersembahkan adalah emas. Ini bicara kasih Allah, sehingga kita bisa saling mengasihi mulai dari dalam rumah tangga. Kalau menyembah Tuhan, kita bisa saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini bicara kasih Allah. Yang dipersembahkan yaitu emas. Yang kedua kemenyan. Kemenyan itu berwarna putih. Itu kemenyan yang baik, kemenyan yang mahal, warnanya putih. Ini bicara perbuatan benar, perbuatan suci, dan perbuatan baik. Ini akan berbau harum di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Yang ketiga yang dibawa yaitu mur. Mur itu dihasilkan dari tetesan seperti karet, kalau dikerak-kerak keluar yaitu getah karet. Mur juga ya, hasilnya dari tetesan. Ini bicara tentang darah Yesus atau darah penebusan yang membuat kita suka berdamai. Ada darah Yesus. Ya. Kalau suka berdamai, maka air mata dihapus dan kita akan mengalami ketenangan. Ya. Ini yang dibawa, dipersembahkan oleh orang Majus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, Amsal 10 menuliskan ayat 20, Amsal 10 ayat yang ke-20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ya. Darah penebusan itu sama seperti perak, yaitu lidah tidak bersalah. Ya. Mulai pengajaran yang benar. Kalau emas tadi, kemenyan dan mur ada, surat Petrus menuliskan semuanya akan menjadi baik. Haleluya. 1 Petrus 3 8 sampai 11. 1 Petrus 3 8 sampai 11. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Pelayan siap. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-8, ya, itu mengasihi saudara-saudara, panjang rendah hati, itu mas. Ya. Kemudian ayat yang ke-9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan kemenyan. Dan ayat 10 yaitu mur. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita sungguh-sungguh sampai mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur secara rohani, maka masa depan kita akan menjadi baik, menjadi indah, dan menjadi berhasil. Ya. Dan saat Yesus datang kembali, kita akan diubahkan jadi sama mulia dengan Dia, dan kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Biarlah saudara dikasihi Tuhan, ya, kita mau dalam kehidupan kita ini, pulang dari tempat ini, biarlah semuanya baik. Amin. Jaminannya apa? Korban Kristus. Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Itu merupakan jaminan bagi kita yang tidak perlu diragukan, karena Dia sudah lakukan itu untuk kita di atas kayu salib. Nah, untuk itu mari saudara dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana keadaan Herodes itu, ya, waktu menghadapi orang Majus itu. Dia terkejut dan dia pura-pura atau munafik mengatakan mau menyembah Yesus, tetapi sesungguhnya mau membunuh Yesus. Dan yang ketiga, yaitu dia membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Ini karena kebencian tanpa alasan, hanya mau, ya, menjaga. Mungkin ada di antara anak-anak yang di bawah umur 2 tahun itu salah satunya Yesus. Nah, tapi kita tahu Tuhan punya jalan yang harus kita tempuh bersama dengan Dia. Jangan ikuti jalannya setan, akan terjerumus, tetapi biarlah kita akan ikut jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan pujikan Bapakku persembahkan tubuhku. Kita bangkit berdiri dan siapkan tubuh dan darah Tuhan untuk nanti bersama masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
dari atas kembali. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Namamu. Kepadamu untuk kemuliaan Namamu. Dari atas sekali lagi dengan suku katakan Bapa, ku persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Haleluya Yesus. Oh Persembahan yang yang berkenan ibadah yang sejati. Ku sembahkan jalan bagi kami manusia berdosa ini Tuhan. Engkau mengatakan aku jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah yang akan juga kami tempuh Tuhan, karena kami tahu jalan-Mu, jalan kebenaran yang akan membawa kepada hidup yang kekal. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Seringkali kami tidak menyadari akan keberadaan kami ini Tuhan.
Haleluya. Seperti Herodes dalam keadaannya Tuhan. Ampuni Tuhan. Seringkali bukan saja lupa, tapi kita tidak menyadari Tuhan. Di saat-saat firman yang keras, yang tajam itu akan datang di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tetapi seringkali kami juga terkejut Tuhan, mendengarkan pembukaan firman yang keras, yang tajam Tuhan. Untuk itu mari tolong juga Tuhan. Mungkin kami tidak merasa ada iri hati, ada perselisihan Tuhan yang seringkali kami tidak sadari, bahkan kami saling menyalahkan satu dengan ampuni Tuhan. Karena itu semua bukan jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap biarlah kami boleh masuk dalam jalan-Mu yang benar Tuhan, sehingga kami hari-hari ini sekalipun ibadah masih online, tapi kami boleh bersama-sama Tuhan dalam persekutuan untuk mencari firman, pembukaan firman yang kami butuhkan di hari-hari ini. Sekalipun Bapa kami di tempat masing-masing, tapi persekutuan itu tetap terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab firman-Mu dalam penggembalaan ini yang kami butuhkan Tuhan, untuk bisa menuntun kita sampai saatnya nanti kami boleh bersama Engkau Tuhan. Biarlah mulai dari sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang mungkin masih baru tetapi juga yang lama Tuhan, untuk kami mau dituntun dalam penggembalaan yang benar lewat firman pengajaran benar. Saatnya nanti kami akan sampai kepada penggembalaan yang terakhir bersama dengan Engkau untuk kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni juga suka-suka kami masih munafik Tuhan, masih pura-pura. Ampuni Tuhan dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami, hanya supaya nampak atau tampil, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberitahukan, bahkan menegur kami dan menasihati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jangan sampai ada di antara kami yang menolak kuasa firman pengajaran dan perjamuan suci seperti pada ibadah PA saat malam hari ini Tuhan. Tapi kami akan bisa untuk menerima itu semua dengan hati yang sudah disucikan Tuhan. Juga jangan sampai ada yang menolak salib. Ampuni Tuhan, kalaupun itu masih ada, biarlah saat-saat ini sidang-Mu Tuhan, siapapun boleh datang kepada Engkau secara pribadi dan mengakui semua itu, sehingga di saat makan minum tubuh dan darah Tuhan ada kuasa yang nyata daripada Engkau atas kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini ke depan Engkau yang terus akan menolong, sehingga kami tetap bisa berada di dalam jalan-Mu Tuhan, yang menuju kepada satu tempat, yaitu kota Yerusalem yang baru Tuhan.
tanpa pimpinan daripada kuasa-Mu Tuhan, maka kami tidak akan mampu Tuhan, karena hanya Engkau yang merupakan jalan dan kebenaran dan hidup, yang mampu menolong sampai kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Ampuni kekurangan kelemahan kami, layakkan kami malam hari ini untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci malam ini. Dan kekuatan ada, berkat ada dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu, yang akan kami terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Mari sidang jemaat, kita ambil roti, ya. Kita akan pegang di tangan kanan dan kita tinggikan di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan menjadi banyak untuk mempersekutukan, untuk menyatukan kita yang banyak menjadi satu tubuh yang sempurna. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan di tangan kita, tinggikan di atas kepala kita. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Dalam ada kuasa dulu, sekarang, selamanya untuk menolong kita, menyucikan kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Jamaah dan imani, darah Yesus tetap bekerja sampai saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau mengangkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan kepada kita. Bapak Adi akan berdoa untuk mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu tetap Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami.
Engkau tetap menolong dalam kehidupan kami. Itulah kebaikan-Mu yang masih berlaku, dan kemurahan-Mu tetap ada dalam jiwa kami Tuhan. Karena Tuhan telah menentukan hidup kami, dan Engkau telah memilih sejak kami belum ada di dunia untuk bisa masuk mengikuti Engkau sebagai murid-Mu Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Itulah yang merupakan janji-Mu yang membawa kami menuju jalan kebenaran dan jalan yang hidup Tuhan, untuk sampai kepada Yerusalem yang baru Tuhan. Itulah kerinduan kami. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami, agar setiap kami pelayan-Mu pada sore hari ini setia dalam pelayanan dan tetap menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, menguatkan dan menguduskan kehidupan kami. Biar setiap pribadi yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, menerima, oh haleluya, firman yang hidup, roti yang hidup, agar kehidupannya selalu ada jalan, haleluya, dalam kebenaran. Demikian juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap domba-domba yang tergembala di dalam kerajaan, oh haleluya, di dalam gereja Ebenezer ini Tuhan. Walaupun kami belum bisa mengikuti ibadah secara online Tuhan, kami masih mengikuti ibadah secara, oh haleluya, 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 sehingga kami tetap memiliki kerinduan agar kami disatukan dalam saling memperhatikan, sehingga tubuh Kristus segera terbentuk. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar kami terhindar dari pencobaan, terhindar dari rencana jahat, terhindar dari rencana iblis yang memecah belah persatuan kami Tuhan. Oleh karena itu, berikan kekuatan kepada kami sekalian dengan firman yang hidup. Itulah firman yang meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan, firman itu tetap tinggal di dalam hati kami, supaya hati kami ini penuh dengan firman, dan mulut kami dapat mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena kebesaran firman-Mu yang mampu untuk memberikan, oh haleluya, dan menunjukkan kepada setiap langkah kami agar tidak terhindar, haleluya, terhindar dari rencana jahat, tetapi setiap langkah kami menuju ke arah yang benar Tuhan. Itulah kerajaan 1000 tahun damai, yaitu Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, yang telah menyampaikan kabar baik tentang pengajaran yang benar Tuhan. Setiap hamba-Mu ini Tuhan, oh haleluya, setiap oh haleluya apa yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil. Berikan hikmat, marifat, pembukaan rahasia firman-Mu dari surga, sehingga hamba-Mu dipakai semakin hari semakin luar biasa. Memberkati baik keluarganya, istri maupun anak-anak maupun cucu Tuhan, sehingga oh haleluya semuanya tetap dalam keadaan damai, sejahtera, penuh sukacita surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang bertugas hari ini maupun yang terjadwal Tuhan, dimanapun berada, tetap berikan kesetiaan, tetap berikan ketekunan untuk melakukan perjalanan ibadah ini Tuhan. Dan kami saling mendukung dalam perjalanan ibadah ini, semuanya dapat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap gembala, haleluya, domba-domba-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Saat ini Kau tetap memberikan kesehatan, tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan berkat-Mu Tuhan. Dan berkat itu tetap berlaku sampai selamanya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Program vaksinasi, haleluya, keberikan kelancaran, dan oh haleluya kesadaran setiap penduduk Indonesia, warga negara Indonesia untuk mau dan bersedia divaksin Tuhan, agar kekuatan daripada virus dapat kita kalahkan, dan juga
karena oh haleluya, pemimpin kami takut akan Engkau. Memberkati setiap oh haleluya aparat negara baik sipil maupun militernya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Serahkan seluruh kehidupan nikah sidangmu ke dalam tanganmu. Engkau sendiri akan menolong di dalam kehidupan nikah masing-masing dan buah nikah, sehingga damai sejahtera tetap tinggal dan kasih karunia tetap tinggal di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk sidangmu yang sudah Engkau berkati. Mereka sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaanmu, untuk diakonia juga Tuhan, karena Engkau sudah memberkati berbagi dengan yang lain. Juga tetap perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan bahwa Engkau sudah memberkati mereka dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sementara juga masih ada yang memberikan persembahan untuk renovasi gereja. Engkau memberkati mereka juga. Oleh karena mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan tolong setiap kami. Demikian juga pelayanmu pada malam hari ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, kasih karunia ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kekuatan kesehatan yang prima Tuhan, sehingga kami tetap eksis untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, kasih karunia limpahkan, dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.